Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini menyambung dan barangkali ini menutup seri renungan kita mengenai keimaman aturan Melkisedek. Jadi mari kita baca dulu Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, ya. Mari kita melihat dulu dua kunci kata di sini, ya. Mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Apa itu sebenarnya panggilan surgawi itu, ya? Nah, kalau kita mau ingin tahu panggilan surgawi berdasarkan ayat ini, karena di ayat sebelum, di kalimat sebelumnya itu ada istilah sebab itu. Berarti ada apa sebabnya nih? Kok kita harus kita mendapat panggilan surgawi? Karena ada apa sebabnya? Itu penulis di pasal 1, pasal 2 itu dia jelaskan sebabnya itu, ya. Nah, di pasal 1, pasal 2 Yesus itu dibandingkan dengan para malaikat dan Yesus lebih baik, ya. Karena itu memang kata kunci daripada surat Ibrani. Kemudian dia di sini dikatakan bahwa dia itu bukan berinkarnasi menjadi malaikat begitu, ya. Dia menjadi manusia, ya. Bahkan dikatakan di sini mengalami maut bagi semua manusia, ya. Dia dikatakan di sini, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Dia enggak malu juga menyebut kita saudara sebagai imam besar bagi kita manusia, ya. Nah, tapi kita tahu bahwa imam besar Yesus itu imam besar aturan Melkisedek, ya. Jadi dikatakan di sini sebab itu, sebab kita ini punya imam besar aturan Melkisedek, ya, dan mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Jadi panggilan surgawi kita apa? Ya, menjadi imam-imam aturan Melkisedek. Itu panggilan surgawi kita, ya. Karena imam besar kita itu adalah Yesus aturan Melkisedek, maka panggilan surgawi yang dimaksud di sini adalah panggilan untuk menjadi imam-imam aturan Melkisedek. Agar apa? Agar kita nanti bisa bersama-sama melayani, ya, bersama dengan Yesus. Karena Yesus tidak melayani sendiri di sorga. Ada banyak pandangan orang bilang, oh Yesus sekarang melayani sebagai imam besar di sorga sendiri. Bukan begitu. Kita sebagai imam-imam, sama seperti kalau saya lihat di bait suci aturan Harun, itu imam besar nggak melayani sendiri, kecuali nanti ada 1 kali setahun dia masuk ke ruang Maha Kudus. Nanti kita singgung itu sedikit, ya. Tapi imam besar tuh dan imam-imamnya itu yang melayani bareng, ya. Nah, kita ini bagaimana sekarang? Yesus ada di surga dia, ya, duduk di sebelah kanan Bapa, ya, menjadi imam besar aturan Melkisedek. Nah, saudaraku perhatikan di sini, ya. Sebenarnya sesuai Efesus 2 ayat 6, kita tuh sudah didudukan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia nggak kelihatan, ya, istilah duduk itu, ya. Kita sudah didudukan bersama-sama dengan Kristus di alam surgawi. Jadi saudara dan saya yang mendapat panggilan surgawi ini, kita sudah saat ini, batin kita tentu, ya, roh kita sudah duduk bersama dengan Yesus di alam surgawi. Kita sudah mulai belajar berfungsi sebagai imam-imam bersama dengan Yesus, ya. Oke, ya. Nah, yang poin kedua kita lihat di Ibrani 6:19 ayat, enggak usah kita baca ini, ya. Bahwa Yesus itu adalah forerunner, artinya perintis. Saudara tahu kalau di hari penebusan itu, ya, imam besar itu hanya boleh masuk 1 kali setahun dengan darah, ya. Itu harus hati-hati karena kalau salah ya mati imam besarnya, ya. Jadi 1 kali setahun dan imam-imam yang lain tidak boleh masuk, ya. Itu hanya ruang Maha Kudus itu hanya boleh dimasuki imam besar 1 kali 1 tahun untuk mendamaikan seluruh umat, seluruh manusia, ya. Ini pendamaian nanti kita singgung juga nih, ya. Sebenarnya kita singgung, ya, untuk unlimited atonement, ya, penebusan yang tidak terbatas semua manusia, ya. Nah, imam besar itu aturan Harun itu dia bukan forerunner. Dia hanya imam besarnya aja yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, sementara imam-imam lain enggak. Tapi Yesus itu dia perintis, artinya dia tuh masuk ke ruang Maha Kudus dan kita juga mengikutinya kelak. Setelah dibentuk, diproses, karena tidak gampang masuk ke ruang Maha Kudus, harus banyak persiapan. Salah sedikit mati. Nadab Abihu aja
nggak masuk ruang begitu, hanya mempersembahkan api asing, mati dia langsung ya. Nah jadi artinya saudara dan saya yang mendapat panggilan surgawi untuk menjadi imam-imam aturan Melkisedek sedang dibentuk supaya kita juga bisa masuk ke ruang Maha Kudus sebagaimana Yesus masuk ke ruang Maha Kudus untuk penebusan. Tapi yang tak terbatas ya, unlimited atonement. Oke. Nah, poin berikutnya mari kita melihat dulu di apa? Kita singgung sedikit unlimited atonement itu apa maksudnya itu? Artinya penebusan. Kalau saudara lihat di apa? Kalau Calvin itu teologinya umumnya orang atau yang lain lah ya berpendapat bahwa penebusan Yesus itu terbatas hanya untuk orang pilihan ya. Karena kalau nanti Yesus dibilang menebus semua manusia, tebusannya itu unlimited, maka semua manusia pasti selamat. Itu sebabnya karena mereka punya paham doktrin neraka kekal, ya hanya sebagian yang dipilih dan sebagian besar manusia itu masuk neraka, maka mereka terpaksa lah harus mengatakan bahwa penebusan Yesus itu terbatas hanya untuk umat pilihan. Tapi ada juga orang yang ada teman saya malah ya udah almarhum, dia doktor teologi itu, sebut aja namanya Mangapul Sagala, itu senior saya waktu kuliah itu. Nah dia punya pandangan limited atonement, dia sebenarnya teologi reform ya. Limited atonement katanya, unlimited atonement, tak terbatas, artinya Yesus menebus dosa semua manusia. Tapi dia bilang tidak semua manusia diselamatkan. Nah ini di sini ada cacat logika di sini nih. Kalau seseorang mengatakan penebusan Yesus itu tak terbatas, unlimited atonement, maka semua orang harus selamat. Karena kalau nanti ternyata Yesus sudah nebus semua manusia, ya unlimited atonement, total tergantung respon. Misalnya adalah ada sebagian orang yang merespon bebal gitu, dia nolak dia ya. Terus dia masuk neraka selama-lamanya. Loh, berarti dia ini orang nih 2 kali nanggung hukuman. Pertama hukumannya ditanggung Yesus di kayu salib, yang kedua ditanggung oleh orang itu sendiri. Jadi kan nggak masuk akal itu ya. Jadi makanya orang-orang yang menganut doktrin neraka kekal harus mengatakan bahwa penebusan Yesus itu terbatas hanya untuk umat pilihan Tuhan. Alkitab tapi mengatakan tidak. Penebusan kita sudah lihat. Inilah Yohanes Pembaptis bersaksi, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Kemudian juga Yesus itu juru selamat dunia. Kemudian 1 Yohanes 2:2 juga mengatakan Yesus itu pendamaian bagi dosa kita, bukan hanya dosa kita aja tapi dosa seluruh dunia, ya. Oke lah ya. Jadi intinya penebusan Yesus itu adalah tak terbatas untuk semua manusia seperti yang sudah kita baca tadi ini ya. Ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani 2 ayat 9 itu. Oke. Nah, poin selanjutnya kita mau bicara mengenai kedatangan atau Malaiki. Saya baca aja dulu ya. Ini perlu kita baca Malaiki 3 ayat 2 sampai 3 itu, bahwa kedatangan Tuhan itu, tapi pengertian kita harus istilahnya para usia itu artinya kehadiran. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, itulah dia kedatangannya. Nah, kedatangannya yang para usia itu dia membentuk imam-imam ya supaya menjadi boleh mempersembahkan persembahan yang benar. Mari coba baca dulu ya. Malaiki 3 ini ya, ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan perhatikan ini, ia mentahirkan orang Lewi, imam-imam ini ya. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya tujuannya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya ya orang Kristen agak keliru dia kalau menyebut Yesus datang cuma 2 kali. Jadi konsepnya kedatangan jasmani. Nah, begitu. Parousia itu artinya kehadiran. Jadi Yesus itu sudah hadir, sedang hadir, dan akan hadir nanti pada puncaknya tentu ya. Yang kedatangan Tuhan yang disebut yang puncaknya tentu ada untuk menghakimi, dan dia datang sebagai imam besar juga. Nah, tapi yang Tuhan Yesus datang dalam hidup kita hari lepas hari itu ya, itu dia datang untuk memurnikan seperti ini. Seperti tukang pemurni ini ya. Seperti yang Malaiki bilang, dia memurnikan kita dengan api ya, tukang pemurni logam seperti sabun, tukang penatu. Dia murnikan kita tuh hari lepas hari.
mentahirkan orang Lewi atau apa kita yang imam aturan Melkisedek. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tidak gampang saudaraku mempersembahkan korban yang benar. Ya, kita lihat imam-imam itu nggak banyak yang mati dan hukumannya langsung mati. Kita lihat kasus-kasus yang udah kemarin kita bahas itu. Oke lah. Jadi sekarang ini Yesus sedang memproses kita dengan seperti api tukang pemurni logam itu dengan sabun orang penatu itu. Dibersihkan hari lepas hari. Dia hadir dalam hidup kita. Hari lepas hari membersihkan kita. Oke. Nah, barangkali ini sudah penutup aja lah sekarang ya. Apa kesimpulannya dari pasal 3 Ibrani ini? Sekali lagi saya baca ya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah ya, perhatikan ini ya. Pandanglah, nanti kesimpulan kita itu. Pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui yaitu Yesus. Saudara dan saya sudah mendapat panggilan surgawi, yaitu menjadi imam-imam aturan Melkisedek. Saudara dan saya juga sedang diproses hari lepas hari oleh seperti api pemurni logam itu ya, seperti sabun penatu itu ya. Yesus sedang memurnikan kita ya. Saudara dan saya diajak pandang Yesus ya. Dia nggak pernah gagal Yesus itu. Kalau Yesus pernah bilang sama Petrus, I will make you a fisher of men. Benar. Sekalipun Petrus gagal, pernah dia menyangkal Yesus 3 kali itu kan. Tapi nggak gagal ya. Kenapa? Perkataan Yesus itu yang kita andalkan. I will make you, aku akan buat kamu, aku yang akan buat kamu menjadi penjala manusia. Dan jadi ya. Nah, atau dia bilang sama muridnya, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu ya. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan ternyata yang 11 orang itu ya, bukan selain Yudas ya, yang 11 orang itu menghasilkan buah semua. Mereka semua rata-rata mati martir semua untuk Tuhan Yesus ya. Kecuali Rasul Yohanes dia mati normal ya. Jadi pandang Yesus, bersandarlah kepada perkataan Yesus. Jangan lihat diri kita. Kadang-kadang hari lepas hari kita, saya ini kok nggak cocok ya jadi imam besar, jadi imam-imam aturan Melkisedek. Bagaimana nih perilaku saya, ada kegagalan, ada masalah, Saudara jangan pandang diri sendiri. Pandang kepada Yesus. Imam besar kita yang sedang membentuk, memproses kita. Kita pasti jadi imam-imam. Kalau memang kita ditetapkan Yesus kan begitu kan? Nah, jadi inilah kesimpulannya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk diproses dan kita pasti jadi imam-imam aturan Melkisedek karena kita juga memandang kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar kita aturan Melkisedek. Haleluya. Amin.